Saudara-saudara, kali ini saya akan sharing mengenai prinsip-prinsip apa yang penting dipegang dalam konsep cyber pedagogy. Prinsip-prinsip ini kami ambil selain dari literatur, juga dari hasil pengalaman kami dalam menerapkan cyber pedagogy. Yang pertama, dalam konteks cyber pedagogy, setiap peserta didik dapat mengakses berbagai sumber belajar secara mandiri dalam 24 jam. Memahami prinsip ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak guru-guru atau dosen yang merasa bahwa peserta didik itu baru boleh belajar ketika sudah bertemu dengan gurunya atau dosennya. Melihat bahwa internet itu tidak pernah tutup, seyogianya kan peserta didik itu bisa belajar kapanpun. Bahkan dia bisa mempelajari materi sebelum bertemu dengan kita. Dan juga kita harus tahu bahwa tidak semua informasi atau konten yang ada belum tentu valid. Baik yang ada di internet mungkin yang datang dari pendidik, karena mungkin pendidiknya tidak update. Oleh karena itu peserta didik harus diajarkan cara memfilter informasi mana yang benar, mana yang tidak, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan. Namun prinsip ini pada dasarnya ingin mengatakan bahwa posisi peserta didik dan pendidik dalam hal mengakses informasi atau pengetahuan itu sebenarnya sama, alias par. Memang pendidik lebih tahu terlebih dahulu mengenai topik bahasan tertentu, tapi bukan berarti dia menjadi lebih pintar dari peserta didiknya. Peserta didiknya dapat catch up kita, menyusul kita dengan cepat, bahkan dia bisa mempelajari pengetahuan yang mungkin dulu belum sempat kita pelajari. Kesibukan guru-guru, kesibukan dosen dalam mengurus administrasi terkadang membuat mereka lupa membaca, membuat mereka lupa melihat bagaimana ilmu yang mereka tekuni itu berkembang sangat cepat dalam hitungan detik. Inilah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, metode proses pembelajaran itu bersifat ubiquitous. Artinya dalam konteks cyber, peserta didik bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dengan cara apa saja, ya, melalui kanal apapun gitu ya, terserah dia secara mandiri. Karena teknologi gawai itu memberikan keleluasaan berbagai cara kita bisa belajar. Bahkan kita bisa belajar bersamaan dengan orang-orang lain di seluruh dunia. Karena ada teknologi teleconference, karena ada teknologi TV streaming misalnya. Ya baik itu online, hybrid ya. Kita diberikan gawai, kita diberikan perangkat teknologi, ya bahkan hard disk kita yang 1 tera atau 2 tera itu isinya bisa satu perpustakaan dari e-book tersendiri. Nah, metode ini membuat kita bisa belajar kapan saja tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Nah, ini juga penting dalam penyusunan desain pembelajaran karena media yang dipergunakan bisa beragam, cara yang bisa digunakan juga berbeda-beda. Ini prinsip kedua terkait dengan metode pembelajaran. Prinsip yang ketiga terkait dengan sumber internet itu sifatnya dinamis dan dimutakhirkan secara kolektif setiap detiknya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ilmu ini berkembang terus, tidak berhenti. Jadi pendidik dan peserta didik tuh harus sama-sama mempelajarinya secara berdampingan. Terutama untuk melihat bagaimana konten-konten baru itu berkembang. Tidak hanya kontennya ya, tetapi metodologi penyelesaian masalah juga pun berkembang. Ya, temuan-temuan baru membuat manusia lebih mudah dalam menguasai suatu topik. Oleh karena itu memang artinya pendidik dan peserta didik itu posisinya sama-sama belajar, sama-sama menjadi pembelajar. Dan itu sah-sah saja. Bukankah dikatakan bahwa pembelajaran itu seumur hidup merupakan proses sepanjang hayat atau lifelong learning. Pendidik, peserta didik dapat melakukan interaksi kapan saja antar mereka dan dengan sumber belajar. Yang keempat, karena sifatnya yang serba terbuka, 24 jam non-stop,
pembaharuan setiap detiknya, maka proses pembelajaran akan cenderung bersifat intuitif, kontekstual, dan kritis sekaligus. Ketika sang guru atau sang dosen sedang menerangkan di depan kelas, pada saat yang sama anak-anak akan ngecek di notebook, akan ngecek di handphonenya, akan ngecek di pegawainya mengenai apa yang diceritakan di depan. Jika ada hal-hal yang menurut mereka perlu dipertanyakan, mereka tidak setuju, atau mungkin ada hal-hal yang membuat mereka kurang sreg gitu, mereka langsung bisa berdebat dengan pendidiknya. Ya, jadi artinya apa? Artinya belajar itu menjadi lebih mendalam. Dulu ada yang namanya Socratic Dialogue, zamannya Socrates, Plato, Aristoteles, di mana secara filosofikal mereka selalu mempertanyakan apapun topik bahasan yang ada. Sekarang pun sebenarnya suasana Socratic Dialogue itu bisa dikembalikan ke dalam kelas. Karena sang guru browsing, peserta didik browsing, dan pasti banyak misteri-misteri dari ilmu pengetahuan yang menjadi pertanyaan mereka bersama. Dan disitulah mereka bisa kerjasama secara kritis, secara kontekstual, menemukan ilmu-ilmu baru atau mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Prinsip yang kelima adalah dari situ terjadi pembelajaran yang sifatnya multi arah. Bukan lagi satu arah guru ke peserta didik atau dua arah antar mereka, tetapi sudah multi arah. Guru, pendidik, orang tua, masyarakat, internet, itu sudah hubungannya multi arah. Sehingga terjadi kultur pembelajaran baru yang lebih egaliter, inklusif, dan non-birokratik. Guru-guru atau dosen-dosen yang cenderung feodal atau cenderung bersifat sangat birokratik tidak akan dihargai oleh generasi zaman sekarang. Karena mereka ingin didengarkan. Mereka ingin diperlakukan secara egaliter karena semua memiliki hak yang sama, memiliki akses yang sama terhadap dunia cyber yang di dalamnya penuh dengan pengetahuan. Mereka ingin inklusif, tidak eksklusif hanya untuk orang-orang yang berada di dalam kelas itu saja. Karena belajar itu di mana saja. Mereka ingin belajar bersama orang tuanya, bersama temannya. Bahkan saya melihat anak-anak saya pun sekarang mulai belajar dari teman-teman yang bukan berada di sekolahnya. Ya, karena pada hakikatnya dunia cyber memungkinkan terjadinya hal itu. Dan yang keenam, interaksi maupun umpan balik dapat terjadi kapan saja. Kenapa? Karena sekarang aplikasi-aplikasi sudah dilengkapi dengan artificial intelligence. Kalau kita melakukan uji coba dengan aplikasi yang tersedia, apakah pelajaran matematika, pelajaran geografi, pelajaran bahasa Inggris, langsung sistemnya memberikan umpan balik kepada kita. Tujuan umpan balik adalah agar kita bisa tahu persis di mana hal-hal perlu kita perbaiki, yang pada akhirnya berujung pada pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, oleh karena itu, interaksi antara pendidik, sumber belajar, kemudian peserta didik, dan juga dengan sumber-sumber yang lain harus terjadi. Dalam konteks interaksi kita mengenal istilah engagement atau rasa terlibat dalam proses yang menyenangkan tersebut. Ketika engagement terjadi, biasanya efektivitas dari proses pembelajaran pun akan meningkat. Last but not least, prinsip yang terakhir adalah evaluasi proses pembelajaran dapat dilakukan kapanpun, berkali-kali, dan berulang-ulang. Konsep inilah yang membuat anak-anak kita tuh tergila-gila main game. Karena kalau mereka main game, mereka menghadapi masalah, menghadapi challenge, dan setiap kali mereka tidak berhasil menghadapi challenge itu atau tidak berhasil naik level, mereka akan mencobanya berkali-kali sampai berhasil. Bukankah itu hakikat belajar? Perubahan yang relatif permanen karena hasil dari latihan yang diulang-ulang. Oleh karena itu, berilah kesempatan anak-anak sekarang untuk melakukan evaluasi lebih sering. Tidak hanya terbatas 1 atau 2 kali evaluasi. Bayangkan kalau kita menggunakan model UTS dan UAS saja,
katakanlah 1-2 hari sebelum itu, sebelum acara atau sebelum tes dilakukan saya sakit, maka pasti hasilnya tidak maksimal. Sayang sekali proses pembelajaran yang begitu panjang harus diakhiri dengan nilai yang buruk hanya karena saja pada saat yang ulangan terjadi, pada saat evaluasi pengambilan nilai tertinggi terjadi, kita sedang dalam kondisi tidak sehat. Itulah prinsip-prinsip yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan rancangan terhadap desain pembelajaran berbasis cyber pedagogy. Terima kasih.